Bagaimana tata cara pemberian uang lembur di PP 35 bagi perusahaan non-produksi, serta peruntukannya bagi siapa saja? Apakah level supervisor, manajer, dan atasnya berhak atas uang lembur apabila melaksanakan pekerjaan di luar waktu kerja? Baik, di PP 35 di sana berbicara tentang masalah lembur ya. Di sana ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama kita bahas tentang masalah prosedurnya. Di sana itu mengenai lembur ada beberapa kata kuncinya. Yang pertama dia diberikan kepada mereka yang bekerjanya sudah di luar dari waktu kerja normal. Ya. Kemudian diberikan kepada yang berhak. Nah, baru pertanyaannya siapa yang berhak, kan begitu? Siapa yang berhak? Yang mendapat hak lembur itu ada panduannya di turunannya PP yang lama. Adalah perbedaan antara staff dan non staff itu tadi, ya. Jadi mereka yang sudah tidak berhak atas lembur adalah yang sudah terlibat dalam yang mendapatkan upah lebih tinggi, kemudian fasilitas yang lebih banyak, kemudian sudah terlibat dalam rencana konseptual strategi pengelolaan perusahaan, bisnis dan sebagainya. Panduan itu ada, ya. Tetapi itu tidak kaku. Nah, berikutnya ada kata kunci lanjutannya. Nah, itu ada di PP 35. Di sana ada dicantumkan secara khusus bahwa perusahaan ini yang berbeda ya dengan aturan sebelumnya. Ini juga bagian yang dirubah dalam UCK. Ini harus kita perhatikan. Mengenai lembur, untuk menentukan mana yang berhak dan tidak berhak, maka perusahaan wajib, ya, sekali lagi wajib menentukan mana golongan atau jabatan mana yang berhak atas lembur dan jabatan mana yang tidak berhak atas lembur, dan keduanya harus ditentukan di dalam perjanjian kerja atau PP atau PKB, harus disebutkan. Bahkan di dalam PP 35 tersebut disebutkan konsekuensi hukumnya. Apabila itu tidak dilakukan, nggak disebutkan mana yang berhak dan mana yang tidak berhak, maka demi hukum yang tidak disebutkan menjadi berhak atas uang lembur. Jadi semua ya? Semua, ngeri kan? Ya. Jadi kalau dulu itu seringkali disebutkan adalah cuman yang berhak atas lembur adalah level staff ke bawah misalkan. Cuman gitu doang. Sekarang nggak bisa gitu. Dalam PP 35 disebutkan bahwa harus menyebutkan yang tidak berhak atas lembur. Kalau itu nggak disebutkan, berarti yang di atas staff itu juga berhak lembur akhirnya. Karena nggak ada batasan. Karena nggak dikasih batas, ya. Jadi sekarang harus disebutkan detail. Yang berhak adalah level staff ke bawah misalkan. Yang tidak berhak adalah level supervisor ke atas misalkan. Ya. Atau kadang ada yang bilang golongan penomoran kan gitu, golongan apa 1 sampai berapa, 5 terserah lah. Itu kan tergantung penggolongan karyawan di perusahaan masing-masing. Nah, mengenai departemennya, karena tadi pertanyaannya ada bicara tentang di bagian non produksi, di perundangan tidak mengatur sampai sedetail itu bahwa itu hanya lembur diberikan kepada produksi, enggak bicara itu. Jadi lembur itu tidak dihubungkan dengan jenis pekerjaan, hasil pekerjaannya, apakah dia jasa atau barang, produksi atau bukan produksi, enggak. Mereka akan menyebutkan itu. Tapi parameternya itu lebih kepada ada jadwal, ada jam kerja normal dan itu sudah terlewati, maka yang bekerja lebih dari itu by default hukum dasarnya berhak atas lembur. Tapi perkecualiannya tadi ada penentuan mana yang berhak dan mana yang tidak berhak. Kriterianya yang tidak berhak apa? Tadi panduannya udah ada, upahnya lebih tinggi, fasilitasnya lebih banyak, terlibat dalam rencana strategis dan sebagainya. Ya, nah itu penuhnya semua. Maka baik jadi produksi atau tidak produksi, ya parameternya tadi jam kerja dan berhak atau tidak berhak.